Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Sabda Sadik yang saat ini sudah memasuki bulan Juni, jadi di pertengahan tahun. Tema kita pagi hari ini adalah jangan menyerah. Tema itu dipilih karena biasanya kalau di tengah-tengah perjalanan, dalam perjalanan yang jauh, kita di tengah-tengah itu biasanya kita membutuhkan dorongan khusus, penyemangat khusus, karena seringkali kalau kita berada di tengah-tengah itu kita seringkali merasa kok sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, sesuatu menjadi penghalang kita, ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa bergerak. Di masa-masa sulit seperti ini, pandemi masih belum sepenuhnya selesai, banyak sekali hal-hal yang membuat kita tertekan, baik dalam hal kesehatan, mungkin dalam segi ekonomi, mungkin dalam segi bisnis juga banyak sekali yang mengalami tekanan-tekanan. Hal ini seperti apa yang dialami oleh bangsa Yehuda, di mana pada saat itu mereka menerima tantangan yang luar biasa, bahwa kehidupan mereka itu sangat kacau. Mereka tidak mengikuti firman Tuhan, mereka tidak mencari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah dewa-dewa. Maka Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi buat bangsa Yehuda ini. Dikatakan dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-5, dikatakan, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Nah, jadi karena mereka tidak menyembah Tuhan, karena mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kekacauan terjadi, orang yang pergi keluar rumah tidak bisa kembali dengan selamat karena terjadi peperangan di sana sini. Ini salah satu contoh bagaimana pada saat mereka meninggalkan Tuhan, maka sesuatu yang buruk itu bisa terjadi. Tetapi luar biasanya adalah karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, maka Tuhan tetap memperhatikan mereka, tetap memberikan pertolongan mereka, tetap memberikan pengharapan kepada mereka, yaitu dengan mengutus Nabi Asaria, di mana pada waktu itu Raja Asa yang sedang berkuasa diutus oleh Tuhan untuk bertemu dengan Raja Asa untuk membicarakan mengenai hal ini. Maka Nabi Asaria ini berpesan kepada Raja Asa, mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Pada ayat yang ke-7, 2 Tawarikh 15 ayat ke-7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, jadi Tuhan masih memperhatikan mereka dengan mengutus Nabi Asaria supaya menegur Raja Asa untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi. Sesuatu ini seperti apa? Dikatakan, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Ayat yang kedua. Kemudian dilanjutkan, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ya, jadi ayat kedua ini menjelaskan bahwa pada saat mereka mencari Tuhan, maka Tuhan akan bisa ditemu. Pada saat mereka menuruti Tuhan, maka mereka akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Demikian juga pada saat kita saat ini dalam kondisi yang tertekan seperti saat ini, kita tidak perlu lari kemana-mana, carilah Tuhan. Seperti Asaria ini yang datang kepada Asa memberikan nasihat supaya tidak meninggalkan Tuhan, supaya kita tetap berfokus kepada Tuhan, pada Tuhan, tetap mencari hadirat Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan, tapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Upah apakah itu? Upah berkat yang Tuhan sudah janjikan, bahwa dia akan memperhatikan dia, bahwa dia akan mengasihi kita, bahwa dia akan memberkati kita, bahwa dia tidak akan meninggalkan kita sendirian.
bahwa Dia akan menyelamatkan kita dari segala keadaan. Di masa sulit kita ini, saat ini kita membutuhkan dorongan, kita membutuhkan semangat supaya kita tidak menyerah dengan keadaan yang sedang terjadi. Ada 4 hal penting. Kita tetap mencari Tuhan, kita tetap hidup dalam hadirat Tuhan, kita menyingkirkan segala berhala yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, yang menghalangi berkat Tuhan diturunkan kepada kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kita membangun atau memperbarui mezbah penyembahan kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan hadir untuk bertemu, untuk menolong dan memberikan semangat kita supaya kita tidak menyerah. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah, dan kita akan sampai kepada tujuan bersama dengan Yesus, Sang Penolong kita. Tuhan memberkati. Shalom.